hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Baiklah, kita lanjutkan ya kajian kita kitab Sahih Bukhari. Kemarin terakhir hadis 6923 ya. Kita lanjutkan bab baru sambil menunggu yang belum datang. Jam Indonesia jadi biasanya malor. Babu qatli man aba qabulal faraid. Bab membunuh, qatli pembunuh, man orang yang aba enggan qabulal faraid menerima kewajiban-kewajiban, wa manusibu ila riddah, dan apa yang mereka dinisbatkan kepada riddah kemurtadan, dianggap murtad orang gitu. Jadi ada dosa-dosa yang kalau orang menolak dianggap murtad ya. Hadis 6924. Qala hadatsana Yahya ibnu Bukair qala hadatsana Lais qala an Ukail qala an Ibnu Syihab qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdillah ibnu Utbah anna Abu Hurairah qala lamma tatkala tufiya wafat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa, dan dijadikan khalifah, jadikan pengganti. Siapa? Abu Bakrin, Abu Bakar. Wa kafara man kafara minal Arab, dan kafirlah, jadi kafir orang-orang yang kafir dari orang Arab. Qala Umar berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kaifa tuqatilun nasa, bagaimana engkau ini memerangi orang banyak. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintah, an uqatilan nas, supaya aku memerangi orang banyak, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah. Waman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah,
faqad asoma minni malahu wa nafsahu, maka sungguh dia sudah menjaga dariku, dari Rasulullah SAW, menjaga hartanya dan dirinya, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Haknya apa? Haknya al-Islam. Wa hisabuhu ala Allah, sedangkan perhitungannya, hisabnya atas tanggungan Allah. Pokoknya dohirnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Hatinya bagaimana, hisabnya yang nanggung Allah. Itu. Ini kelanjutannya masih satu sanad ya, tapi diberi nomor lain. Hadis 6925. Qala Abu Bakrin, ya. Tadi kan itu Umar ya, ini sekarang Abu Bakar. Jawabnya ada dalam satu sanad. Mungkin sebagian nomornya dilanjutkan ya. Beda. Lanjut ya. Kalau di sebagian ini nomornya sudah ganti karena setiap sahabat ada nomornya. Ada yang ngomongnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, ini Abu Bakar. Kayaknya kadang-kadang nomornya beda gara-gara gitu. Masih satu sanad dianggap satu hadis. Kalau di sini kebanyakan kalau sudah sahabat lain nomornya lain. Ya. Jadi kalau Abu Bakrin sudah nomor baru 6925. Kalau Abu Bakrin, berkatalah Abu Bakar, wallahi, demi Allah, la uqatilanna, sungguh aku perangi benar-benar, man farraqa bainas sholati waz zakah, siapa saja yang membedakan antara sholat dengan zakat. Maksudnya membedakan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Karena sholat ya diperangi, tidak zakat ya diperangi. Fa inna zakata hakul mal, karena sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta atau kewajibannya harta, harta dikeluarkan zakatnya. Wallahi, demi Allah, lau manauni anakon, kalau saja mereka menghalangi aku, mencegah aku, anakon, seekor kambing atau mungkin kambing kecil ya. Hanya dulu pernah membayar seekor kambing yang kecil sekalipun. Yang kanu adalah mereka yu'addunaha, mereka pernah menunaikannya ila kepada Rasulullah SAW. Laqataltuhum, sungguh aku perangi mereka ala maniha, atas pencegahannya, menolak untuk membayar zakat, tak perangi. Qala Umar berkata, fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa, tidaklah dia, illa kecuali an ra'aitu, bahwasanya aku melihat, an bahwa qad syarahallahu, Allah sudah melonggarkan sadra Abi Bakrin, dadanya Abu Bakar, maksudnya hatinya ya, melonggarkan hatinya Abu Bakar, lil qital, untuk perang, untuk memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Wa arabtu annahul haq, maka aku tahu bahwasanya dia itu adalah benar. Jadi ini Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, menyuruhkan untuk memerangi orang-orang yang menolak untuk bayar zakat. Itu ditegur oleh Umar, ya Abu Bakar, kan Rasulullah perintahnya, dawuhnya ya, sabdanya begini, saya diperintah untuk memerangi orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah menjaga dirinya dan hartanya dari apa? Artinya dari peperangan itu, ya, tidak sudah dijaga, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dibunuh, kecuali dengan haknya Islam. Ya, haknya kan ada, bahkan ada tiga ya, hakul Islam, ya, haknya al-Islam ini, itu nafsu binafsi dan seterusnya itu, ya, itu jiwa dengan jiwa, kemudian asal bizani, sayib yang apa, berzina, kemudian atarikul dini mufarikul jamaah,
meninggalkan dunia ini kemudian memisai dari al-jamaah. Kan 3 itu ila bihaqi itu ya, bihaqihi gitu. Nah ini Abu Bakar menjelaskan gini, wallah sak perangi orang yang membedakan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Sholat kan kewajiban pribadi orangnya untuk mensucikan diri dengan sholat. Zakat kewajiban hartanya, untuk mensucikan harta harus dengan zakat. Dipisah-pisahkan tak perangi. Al-Quran kan banyak wa aqimus sholah wa atuz zakah, ya digandengkan berulang kali itu. Makanya lantas ini karena kokoh gitu, perangi pokoknya, sampai kalau mereka ada yang dulu pernah membayar kewajiban bayar 1 ekor kambing saja, anakon ya, ekor kambing bahwa ini menunjukkan bahwa ini sedikit ya, walaupun sudah membayar 1 ekor kambing saja, sekarang menolak tak perangi karena pencegahannya. Tak boleh orang membedakan begitu. Nah itu terus Umar gampangnya Allah melonggarkan hatinya kencang, berarti benar gue. Lama-lama mengikuti juga pendapatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, rupanya di sini ya, kalau sebagian pensyarah menjelaskan Abu Bakar tidak sekedar melihat dari situ untuk memerangi orang yang menolak zakat ini, bukan sekedar kias artinya gandengnya sholat dari zakat di dalam organ saja, tapi rupanya memasukkan illa bihaqi ini hakul Islam ya, haknya Islam itu masuk di sana. Ini haknya Islam, kewajiban untuk membayar zakat itu. Itu wajib bayar zakat gitu. Memang kalau di pembicaraan soal akidah ya, ini kalau para yang usul itu yang pokok ya, yang pokok itu apa yang usul itu? Yang usul antara lain itu biasanya kalau nasnya jelas, nasnya qat'i Al-Quran atau hadis mutawatir, dan maknanya cuma satu, tidak ada makna lain, itu namanya qat'i, itu apa? Itu namanya usul ya. Kalau usul itu satu saja dilanggar itu dianggap kafir. Contoh ini orang-orang Ahmadiyah itu, orang-orang Ahmadiyah karena meyakini adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil kan cedok. Maka Muhammadin apahatin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup nabi-nabi. Nasnya jelas, qat'i Quran ya, maksudnya jelas, tidak ada perbedaan pendapat bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi sampai hari kiamat. Mengingkari itu, menganggap ada nabi sudah beliau, dianggap kafir. Demikian juga nanti kewajiban-kewajiban yang lain. Soal sholat, zakat kan sudah jelas. Aqimus sholat, zakat kan perintahnya jelas, wajib. Ya, sholat itu wajib, zakat itu wajib. Kalau dia mengingkari kewajiban itu, maka dibabat oleh Bukhari mengingkari kewajiban, menolak kewajiban, diperangi oleh Abu Bakar. Gitu. Ya, maka dinisbatkan kepada murtad tadi. Kalau mengkufuri yang usul, yang pokok tadi. Gitu. Wallahu a'lam. Bab berikutnya idza arrodo adzimiyu wa ghairuhu, apabila orang-orang dhimmi, kafir dhimmi dan selainnya itu arrodo artinya menghadapkan ya, menyampaikan bisa bin Nabi dengan cacian kepada Nabi, maksudnya mencaci Nabi, walam yusorih, tapi tidak jelas ya. Nahwa qolihi, semisal perkataan dia orang dhimmi tadi ya, assam alaik, nah gitu. Assam itu artinya kematian.
alaik atas kamu, ini disamarkan. Yang kedua ini assalamu alaik atau assalamu alaikum. Mereka menilai assalam tapi assam alaik, mirip-mirip gitu, tidak menyamarkan gitu ya. Gitu. Itu bagaimana gitu. Maksudnya orang-orang kafir ini atau yang lainnya memaki Nabi tapi tidak terang-terangan. Hadis 6926. Qala hadatsana Muhammad ibnu Muqatil Abdul Hasan akhbarana Abdullah akhbarana Syu'bah qala Hisam ibni Zaid ibni Anas ibni Malik qala Sami itu Anas bin Malik yaqul, aku mendengar Anas bin Malik berkata, marra Yahudiyun, lewatlah seorang Yahudi bi Rasulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala assam alaik. Asam artinya dari kematian. Mudah-mudahan kematian tetap atas kamu. Caranya muga-muga sampean ndang matek. Bahasanya kan tidak enak itu ya. Faqala maka bersabda Rasulullah SAW jawab, wa alaik, ya, atas kamu juga. Faqala maka bersabda Rasulullah SAW, atadruna mayakul, apakah kalian tahu apa yang dia ucapkan? Sebagian madza gitu ya, mayakul atau madza yakul, apa yang dia katakan? Qala beliau mengatakan assalamu alaik. Ini assalamu alaik ora assalamu alaik lho ya kuwi. Ilang cara kene lame ilang. Ora assalam ning assalamu alaik ngono lho. Gitu. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah, ala naqtuluhu, tidakkah kita bunuh saja? Nganyel kayak gitu, bunuh saja gimana? Qala la, sabda Nabi la, ndak. Idza salama alaikum, apabila mengucapan salam atas kalian ahlul kitab fakulu wa alaikum, us jawaban kalian ucapkanlah wa alaikum sunuwai. Menunjukkan kalau tidak terang-terangan ya mencela Nabi ini hanya itu ya tidak perlu bunuh ya, sudah ditungak gelek assalamualaikum wa alaik. Di sebagian malah dikatakan itu kalau doa kita diterima oleh Allah, doa mereka tidak diterima. Beda kalau dengan terang-terangan, ya. Terang-terangan orang kadang Quran diinjek-injek, ngopo karepe? Ya. Nek masalah mushaf biasanya mushaf ning masalah kertas, ya. Tapi kalau sengaja memang mau menghina kan nilai penghinaan ini yang dinilai, bukan masalah mushafnya kan gitu ya. Gitu. Kalau mushafnya mushaf ya. Dan kayaknya kalau orang-orang mushaf rusak itu biasanya untuk menghilangkan malah dibakar. Ya. Biar tidak dihina, direcehkan gitu. Kadang-kadang dimasalahkan gitu. Hadis 6927 kalau hadatsana Abu Nuaim qala an Ibnu Uyainah qala an Zuhri qala an Urwata qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzana rahtun, minta izinlah sekelompok minal Yahud dari kalangan orang-orang Yahudi ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata assalamu alaik gitu. Assalamu alaik padha dhuwur sama di atas. Jadi mudah-mudahan kematian tetap atas kamu. Fakultu, aku berkata, bal alaikumusam wal laknah, bahkan atas kalian asam, kematian, wal laknah dan laknat. Faqala, maka bersabda Nabi, kultunya Aisyah rawinya ya. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna Allaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Si Allah itu rafiq, lembut. Yuhibbur rifqa, senang kepada kelembutan. Gitu, ora emosional ya.
fil amri kulih, dalam urusan ini seluruhnya. Pokoknya sing longgar, sing enak ini loh ya, yang lembut gitu. Qultu, aku berkata, awalan tasma maqalu, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Ya Rasulullah, engkau tidak mendengar. Mungkin menen asam gitu loh, mboten asalam. Aisyah dikandani cah nom ngoten nggih. Cah nom. Gitu. Kala Nabi bersabda, nggih. Qultu, aku berkata, aku Nabi, waalaikum. Aku yang jawab kok waalaikum. Gitu. Jadi ini ya dibalas apa yang cukup saja, tidak usah emosional. Wes muga-muga ndang mate, aku ya ndang mate, sebenarnya saya rampung angel men. Ya. Itu. Udah. Kalau Aisyah marah-marah. Ya. Diimbui. Bal alaikumusam wal laknah. Apa neh tambah sing. Kalau orang emosional kan gitu ya. Isinya sama dengan yang di atas. Hadis 6928 hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id qala an Sufyan wa Malik ibnu Anas qala kemudian berkata hadatsana Abdullah ibnu Dinar qala sami'tu ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal yahud, sesungguhnya orang-orang Yahudi idza sallamu ala ahadikum, apabila mereka mengucapkan salam atas salah satu di antara kalian, innama yaquluna samun alaik, sesungguhnya tiada lain mereka mengatakan samun alaik, kematian atasmu. Fakul, maka katakanlah alaika atau alaikum. Itu jawabnya semono wae. Assalamu alaik ya alaik atau wa alaik gitu. Sudah dijawab segitu saja, sudah cukup ya. Sebab selama ini kan orang-orang Yahudi di Madinah ya bertenaga baik dengan Muslimin gitu, sehingga mereka juga ya tidak terang-terangan untuk mencela musuh, menyamarkan begitu-begitu ya. Kan orang yang tidak suka biasa begitu ya. Gitu. Ini misalnya apa jeneng Abdullah Sungkar diceluk Abdullah Mungkar, mirip-mirip ngono lho ya. Tapi sebenarnya ya adoh. Ya, itu menunjukkan ketidaksukaannya. Sebenarnya biasa. Gitu. Ya, kita juga adanya gitu, yang tak seneng ya apa ini gitu ya. Di apa? Pleset-pleset ke yang artinya bisa bertolak belakang, tapi kalimatnya mirip. Mirip-mirip gitu ya. Bab qatlil khawarij wal mulhidin ba'da iqamatil hujjah alaihim. Oh, kurang seadis. Iya. Bab ya kelewatan. Isu-isu kelewatan. Saya keheran. Bab tanpa tarjamah, babun gitu tok. Nggih. Enggak tahu iki arep nulis lali apa bagaimana enggak tahu juga. Kok bab tok sudah. Itu enggak ada tarjamahnya ya. Hadis 6929 hadatsana Umar bin Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-A'mas qala hadatsani Sakik qala Abdullah, berkata Abdullah, ka'anni, seolah-olah aku anduru melihat ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah ini maksudnya masih terbayang-bayang kurang lebih gitu ya. Yahki nabiyan, beliau menghikayatkan, menceritakan seorang nabi. Hikayatan dari bahasa Indonesia gitu. Jadi kalimat-kalimat dari bahasa Arab yang diserap ke Indonesia jadi banyak. Nah, cuma sayangnya apa? Ini yang nulis KBB ini rupanya bukan non muslim ya, non muslim. Jadi ini sing rada Islam ini kadang-kadang rada di apa ya dijauhkan dari aslinya gitu ya.
Ini Jumat, terus apa nih? Dakwah, dan seterusnya, misalnya gitu-gitu ya. Itu orang baru sholat, gitu, dan seterusnya ya. Saman kalau nulis nggak ide ya apa-apa, cerita sendiri, gitu. Kan semaunya saja juga, gitu. Tapi terus nanti mulai beda, mulai azan itu raiso azan, gitu. Sehingga ngaca orang itu kan gitu biasanya. Orang muni kalau kita muni azan cetok pakai zal, mereka pakai z azan. Sehingga nggak macam ni kan, dereng azan mana? Apa tu azan? Gitu itu terus jadi jauh dari apa? Dari aslinya. Mestinya kan kita kembalikan ke aslinya sana, ya. Azan ya azan, sunai, izin. Ini orang izin, nah, meleset sana apa meleset sini, izin apa izin, sebenarnya izin, ya, zal, gitu. Tunggalnya satu Jumat jadi seminggu, tidak ada hari Minggu kan sebenarnya tidak ada. Hari misalnya ya Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, terus Khamis, Jumat, Sabat, kan Arab semua itu asalnya, ya. Ahadnya diganti Minggu. Ya, ini kan ya gitulah. Ini untuk agak menjauhkan dari alon-alon. Nanti mau kok cerita Minggu barang. Dzarabahu ya, nabiyan minal anbiya, nabiyan minal anbiya. Beliau menceritakan atau menghikayatkan seorang nabi di antara para nabi yang dzarabahu kaumnya memukul seorang nabi tadi. Fa'at mauhu, maka beliau apa istilahnya mendarainya, ya, berdarah-darah ya. Atmau ini ya, membuat nabi itu berdarah gitu. Bahwa maka dia nabi itu yang sahudam mengusap darah an wajhi dari wajahnya, wayakul dan mengucapkan nabi tadi, Rabbi ighfir li qaumi, ya Allah, Rabbi ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah untuk kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Nabi sabar ya ngono, masyaallah. Dan yang diceritakan Nabi ya rupanya beliau sendiri, cuma tidak menyebut dirinya, ya. Wallahu alam ya. Jadi beliau sedang menceritakan ada seorang Nabi itu saking sabarnya dipukuli sama kaumnya sampai berdarah-darah, mengusap darah, ya Allah ampunilah kaumku ya Allah, karena mereka tidak tahu. Jadi kalau sampai mungkin ya Allah tapi batu mau nirang mate. Iya, begitu sabarnya beliau Rasulullah SAW, terutama sekali kepada orang-orang yang masih bodoh, belum tahu. Hakikatnya orang-orang maksiat karena tidak tahu saja. Gitu. Kalau yang sudah tahu, ya jarang. Tapi banyak juga yang hanya mengikuti hawa nafsu juga, ya. Tapi karena yang belum tahu kadang ikut-ikutan banyak juga, ya, ikut-ikutan saja. Kayaknya ini didoakan diampuni, nah, supaya mereka nanti kalau sudah tahu kan jadi baik-baik saja. Bab qatlil khawarij wal mulhidin ba'da iqamatil hujjah alaihim. Bab tentang memerangi atau membunuh al-khawarij. Orang khawarij dengan dari khawarij ya, keluar, asalnya orang yang keluar dari apa, kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wal mulhidin, dan orang yang mulhid, menyimpang. Ternyata lahat itu kan ya cuman gaya lahat hidup lah belok ya. Jadi dia zaman duduk kuburan, tiga turun terus belok sini kayak L ini, itu namanya lahat. Ya, orang bilang kan diduduk terus tengahnya didalamkan lagi, namanya bukan lahat, asyik ya, belahan.
Ini orang Jawa ngarani apa karas ya. Jadi mulhid itu orang yang menyimpang ya. Ba'da iqamatil hujjah, sesudah menegakkan hujjah alaihim atas mereka. Jadi maksudnya kalau orang-orang yang menyimpang itu ya ditunjukkan, dijelaskan dulu. Kalau sudah jelas ngeyel lah ini diperangi. Wa qaulillahi ta'ala, dan kalau Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudilla qauman, dan tidak adalah Allah itu akan menyesatkan satu kaum ba'da idh hadahum, sesudah ketika menunjuki mereka, hatta yubayyina lahum, sehingga dia menjelaskan kepada mereka ma yattaqun, apa yang mereka jaga, apa yang mereka harus jaga, mereka bertakwa. Jadi dijelaskan dulu, tidak menganggap satu kaum kesat sesudah ditunjuki, dijelaskan. Kalau sudah jelas mereka baru ngeyel, nah, itu namanya sesat ya. Kalau sebelumnya, sebelum jelas ya jangan dianggap sesat, dijelaskan dulu. Jadi orang menyimpang ya suruh bertaubat dulu. Wa kana Ibnu Umar yarahum, dan adalah Ibnu Umar melihat mereka, maksudnya menganggap mereka itu syirarul khalq, syirara khalqillah, sejelek-jelek makhluk Allah. Wa qala, dan berkata Ibnu Umar, innahum, sesungguhnya mereka maksudnya mereka khawarij tadi, al-mulhidin, intolaku ila ayatillah, mereka menuju ya, kepada ayat-ayat Allah yang nazalat fil kufar, turun berkenaan dengan orang-orang kafir, wa ja'aluha alal mu'minin, kemudian mereka menjadikannya atas mukminin. Maksudnya ayat ini jangan untuk orang-orang kafir, tapi dihadapkan pada orang-orang beriman. Ini antara ini ya, jadi kalau orang-orang yang kekal di neraka itu kan untuk orang-orang kafir. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa mereka kekal di neraka itu untuk orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman itu ya nang neraka ning ora kekal, asal masih ada iman, walaupun seberat biji sawi ya, nantinya akan masuk ke dalam jannah insyaallah gitu. Nah ini tunggu kekal wong kafir tok wong iman gitu. Itu makanya Ibnu Umar menganggap itu sejelek-jelek makhluk, karena sudah menempatkan ayat tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam. Hadis 6930. Qala hadatsana Umar ibn Hafsin ibn Ghiyas, qala hadatsana Abi, qala hadatsana A'mas, qala hadatsana Khaisamah wa hadatsana Suwaid ibnu Ghafalah, qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Ali radhiyallahu anhu, idza haddastukum, apabila aku menceritakan kepada kalian, an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisan, satu hadis. Jadi kalau saya menyampaikan hadis dari Rasulullah, bahwa Allahi, maka demi Allah, la'an akhirra minas sama, sungguh aku ini tersungkur dari langit, jatuh dari langit, ahabbu ilayya, lebih tersukai kepadaku, min, daripada an akdziba alaihi, bahwa aku berdosa atas beliau. Jadi ya Ali mengatakan, kalau saya ini kalau menceritakan dari Nabi, hadis dari Nabi, yang ngantek bohong, nggak berani. Lebih baik saya jatuh dari langit blek mati, lebih saya sukai daripada berbohong kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Ini sudah mutawatir, walaupun bunyinya mungkin tidak dianggap mutawatir. Ya, itu barang siapa yang membuat kebohongan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hendaklah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, gitu. Itu yang jelas, itu hadisnya mutawatir gitu. Makanya kalau dari Nabi ndak berani gitu. Gitu. Wa idza hatastukum bima baini wa bainakum, dan apabila aku menceritakan kepada kalian apa yang diantara aku dan kalian, karena ada perselisihan, karena peperangan, fa inal harba qat'atun, kasihnya peperangan itu ada tipuan.
Nek soal gini urusan mungkin cara saya urusan politik, urusan siasi, urusan musuh ngono ya. Ya ini perang niat qad atun gitu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya ruju kaumun min ahfi akhir zaman, akan keluar satu kaum pada akhir zaman, huddasul asnan, huddas bagian ahdas gitu ya, masih muda-muda umurnya, sufahaul ahlam, sufa ini yang bodoh-bodoh, al ahlam itu masih ahlam kan juga akalnya, maksudnya akalnya itu picik, si bodoh-bodoh gampangnya gitu. Yaquluna min khairi qail baliyah, dia mengucapkan dari sebaik-baik perkataan di bumi ini, baliyah ini maksudnya Al-Quran, maksudnya menerang soal Al-Quran. Tapi la yujawizu imanuhum hanajirahum, tidak melewatilah iman mereka di kerongkongan mereka. Jadi gambarnya maca Quran tidak melewati tenggorokan sini, maknanya di mulut saja, imannya tidak sampai ke dalam hati. Ya merukuna minaddin, mereka sudah keluar dari din ini, kama ya merukus sahmu, sebagaimana sudah keluar as-sahmu anak panah minaromiyah dari sasarannya, sasaran panahnya. Ini sudah nembus blus gitu ya. Fa ainama, maka di mana saja laki tumuhum, kalian bertemu mereka, faktuluhum, bunuh saja mereka. Masya Allah. Fa inna fi qatlihim, karena sesungguhnya dalam pembunuhan terhadap mereka itu ajron, ada pahalanya. Membunuh mereka dapat pahala, padahal mau Quran. Masya Allah. Ajron liman qatalahum, tahu pahala untuk orang yang membunuh mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi Ali bin Abi Thalib ini yang menyampaikan ya, kalau soal sabda Rasulullah saya tidak berani bohong ya, tapi kalau soal peperangan ya, karena di zamannya Ali kan mulai banyak fitnah ya, fitnah soal perang ya, perang itu al-harbu qat'atun, perang ada penipuan itu ya, susah juga ya. Kemarin kita bicara soal dosa besar apa, ngomong bohong. Nah, ngomong bohong kan ya, tidak semua ngomong bohong itu dosa ya gitu, tinggal di mana. Makanya yang bohong dianggap dosa besar ya bohong-bohong yang bisa menimbulkan efek yang cukup besar, kerusakan yang besar gitu. Kalau tidak ya tidak ya, wallahu a'lam. Ya ada orang-orang yang masih muda-muda, belum punya gampangannya, pikirannya kedewasaannya belum ada, wawasannya masih rendah ya, baca Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan sini, cuma di mulut saja. Suaranya bagus ya, tapi cuma di mulut saja, tidak sampai ke dalam hati. Ini termasuk yang keluar dari Islam. Sebagaimana anak panah sudah nembus, ini tembus belas gitu, tidak ada bekasnya gitu. Sudah Islam gitu ya, sudah menembus, tapi dilihat di anak panah tidak ada tilasi, keislamannya itu tidak ada, kecuali bacaan saja. Ya banyak orang gitu ya, ngakuni Islam ya syahadat, tapi amalan sing Islam hampir tidak ada. Musuhi kiai, musuhi ulama, bahkan dipenjarakan. Siapa lagi omongnya ya, wah masya Allah, iya gitu. Soal riba ya lengganan, korupsi ya ajab. Itu kan amalnya tidak ada Islamnya, bekasnya tidak ada. Jadi ini Islam kok bekas Islam tidak ada, di mana gitu loh ya.
itu dianggap yamrukuna minal Islam. Kalau baca Al-Quran tidak diamalkan, ya. Na'udzubillah syari dzalik. Hadis 6931 qala hadatsana Muhammad ibnul Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya ibn Sa'id qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim qala Nabi Salamah wa Atha ibn Yasar annahuma, bahwasanya keduanya ataya datang Aba Sa'id Al-Hudri kepada Abu Sa'id Al-Hudri fasa'alahu, maka bertanya kepadanya kepada Abu Sa'id anil Haruriyah, tentang Al-Haruriyah. Al-Haruriyah ya orang-orang Khawarij itu, karena tinggalnya di kota namanya Harura, disebut Haruriyah, ya. Asamita, apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW kola bersabda? Ya, Nabi SAW ya, pernah dengar Nabi SAW ya. Kola berkata si Sabo Abu Sa'id, la adri mal Haruriyah, saya tidak tahu apa itu Haruriyah itu, saya tidak ngerti itu. Mak sami itu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda begini, yahruju fi hadhil ummah, akan keluar pada umat ini, walam yaqul minha qaumun, dan tidak mengatakan darinya itu qaumun, tidak ada qaumun, tidak ada. Itu tahkiruna sholatakum, kalian menganggap remeh, menganggap rendah sholat kalian ma'a sholatim, bersama sholat mereka. Maksudnya sholatnya kelihatan hebat, sholatmu enak apa-apa nih. Nah, yaqra'un al-Quran, mereka membaca Quran, la yujawizu hulukohum, tidak melewati halkun, huluk ya tenggorokan sama gitu. Tidak melewati tenggorokan mereka, maksudnya tidak sampai ke dalam hati, au hanajirohum, atau hanajir, kerongkongan mereka. Yang merukuna minadin, mereka sudah keluar dari adin, ya. Murukosahmi minar romyah, seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Bayang duru romi, maka si pemanah tadi melihat ila sahmi, kepada anak panahnya, ila naslihi, kepada naselnya. Naselnya itu tajamnya itu apa? Matanya, mata anak panahnya itu, besinya itu yang tajam lecet. Itu naslihi, hadidatus saham, besinya, artinya tajamnya itu, apa, mata anak panahnya itu dilihat. Terus ila risofihi, kepada risofnya. Risof itu yang untuk membalik, jadi tali singgung naleni. Jadi ini kayunya, terus besinya, terus ditaleni. Talinya itu untuk membalut apa, mata anak panahnya tadi, itu namanya risof. Hayatamaro fil fukoh, lantas dia juga hayatamaro, ragu dalam fukoh. Fukoh ini tempatnya, jadi apa namanya, bonggolnya di sini yang biasanya nempel di talinya itu. Jadi ini kalau ini panah panjangnya gini, nasel itu apa, ujungnya, risof itu yang untuk naleni, terus yang fukoh ini bagian buntutnya sini, untuk sini biasanya nempel di talinya itu. Kenapa? Kenapa? Bonggolnya yang biasanya menempel di, kadang-kadang kan dikasih agak pengap gini, ya, untuk talinya gini, menarik, itu namanya fukoh. Hal aliko biha minadam syai'un, apakah aliko kan nempel ya, biar dengannya padanya dari darah sesuatu pun, adakah darah yang nempel di situ, yang masih melekat di situ, ada ndak? Itu ragu dia, iki ning darah ora to, masyaallah. Jadi maksudnya di sini ya seperti tadi, akan keluar pada umat ini, dilihat sholatnya, masya Allah, sholatnya kelihatannya bagus sekali,
Bagian ada tambahan puasa juga, wajib puasa, membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongannya, di mulut saja. Alhamdulillah, ya. Itu juga kita koreksi gitu, untuk diri kita masing-masing. Kalau membaca Al-Quran jangan membaca di lagok ketok lagunya bagus. Seperti sekarang ini baru ngetren di masjid-masjid, cari imam yang suaranya kong, ya. Mudah-mudahan hatinya juga bagus, ya. Kalau enggak cuma di lisan saja, rugi, gitu, ya. Tidak sampai ke dalam hati, gitu. Sebab yang penting justru pengamalannya itu. Bacaan bagus, iya, bacaan termasuk bacaan baik, benar itu termasuk Al-Quran. Di Al-Quran ada 2 bacaan dan isinya, ya. Bacaannya bagus, bagus maksudnya benar sesuai dengan peraturan tajwidnya dan semisalnya itu, dan terusnya dan lain-lainnya, ya. Kalau ada yang bacanya suaranya bagus gitu, tapi tajwidnya karu-karuan, ya, panjang pendeknya rang cetol dan sebagainya, ada yang gitu, ya, ngoyak lagu kalau itu kan rusak. Nah, kembali sini, jadi ini ada orang sholatnya kelihatan bagus sampai kalian kalau menganggap wah sholat Quran apa-apanya dibanding itu, itu bagus sekali, mungkin lama dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau baca Quran tidak melewati kerongkongan apa tenggorokan sini, setelah lewat di sini di mulut saja, gitu. Itu dianggap keluar dari din ini, keluar dari Islam, seperti keluarnya anak panah dari sasarannya, sudah plus gitu. Jadi saya ulangi, ini anak panah nembus plus 12, dilihat mulai dari ujungnya, dari matanya, mata panahnya, terus dibungkus, diikat itu, terus sampai pebonggolnya yang biasa dicantolkan di talinya ini untuk panah itu orang ragu, iki nek darah apa ora ya? Padahal sudah nembus sasaran. Nembus macam-macam ini kena. Kalau misalnya ini nembus kancil misalnya, plus itu kan sudah mengenai ya darah ya apa jenenge, mungkin teletong barang, masuk dilihat bersih gitu. Tadi jadi dilihat menjalani Islam itu kayak rakit tok blas. Islamnya di mana? Ya, Islam pacaran ya lengganan, apa zina ya biasa, innalillah. Nah, terus Islamnya di mana? Tidak kelihatan. Bekasnya tidak ada. Gitu. Na'udzubillah dari tadi. Ada yang begitu. Ini rupanya dialamatkan kepada Khawarij atau Haruriyah tadi. Wallahu a'lam. Hadis 6932, qala hadatsani Yahya ibn Sulaiman, qala hadatsani Ibnu Wahbin, qala hadatsani Umar an abahu haddatsahu an Abdillah bin Umar wa dzakara Haruriyah, dan menyebut tentang Haruriyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yamrukuna minal Islam, mereka keluar dari Islam, murqasami minar ramyah, seperti keluarnya anak panah dari sasarannya, sudah lewat blas gitu. Bab man taraka qitalal khawarij, orang yang meninggalkan untuk memerangi orang-orang khawarij, li ta'aluf, untuk ta'aluf. Ta'alufnya untuk melembutkan hati. Tinggal mu'alaf itu loh ya. Mu'alaf itu orang yang perlu dilembutkan hatinya. Wa an la yanfiron nasu anhu, dan bahwa supaya tidak lari, orang baik tidak lari darinya. Dan galak-galak melayu. Hadis 6933. Qala hadatsana Abdullah bin Muhammad, qala hadatsana Hisam, qala akhbarana Ma'mar, qala ni Zuhri, qala Nabi Salamata, qala Nabi Sa'id, qala baina tatkala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaksimu, jadi membagi, bagi harta ya, bukan bersumpah di sini ya. Abdullah ibnu Dzil Khuwaisirah At-Tamimi, datanglah Abdullah bin Dzil Khuwaisirah At-Tamimi, faqala Anas berkata, "Idil ya Rasulullah." Adillah ya Rasulullah, yang ngedum sing adil gitu loh.
Masya Allah. Faqala maka bersabda wailak silaka ente ini atau waihak gitu. Wa man ya'dil idza lam a'dil. Terus siapa yang adil? Kalau saya ini Rasulullah ora adil. Sing adil siapa lagi? Masya Allah. Ini omongan yang tidak bagus ya. Rasulullah sing adil. Padahal Rasulullah itu semua kan dari apa? Wahyu ya. Kalau Rasulullah tidak adil terus sing adil siapa? Itu makanya ini perkataan yang sangat tidak baik dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Kalau Umar bin Khattab berkata, dakni adrib unukoh ya Rasulullah, biarkan tak tutuk cengelemen nggih. Nah, cara gini. Ya, tak pukul tengkoknya saja gitu. Kala bersabda Nabi, dakhu, biarkan dia, stekna wae, biar saja. Fa inna lahu ashaban, karena dia itu mempunyai teman-teman, duwe kanca. Yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihi. Salah satu di antara kalian itu menganggap remeh sholatnya dia, sholatnya ahadukum ma'a sholati, bersama sholatnya dia, sholatnya teman-temannya tadi. Wasiyamahu ma'a siyamihi, puasanya dia satu di antara kamu menganggap remeh ya, bersama puasa dia. Tapi ya merukuna minad din, mereka sudah keluar dari din, kama ya merukusahmu minar romiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Yundaru, dilihat fi kudadihi, pada kudadinya. Kalau kudat ini yang apa, bulunya, panah ini kan bulunya tuh, sebibin ini kan, sayapnya itu ya, itu kudatihi. Wala yujad fihi syai'un, maka tidak didapat padanya sesuatu pun. Renek tilas darah apa dan lain tidak ada. Sumayun doru fi naslihi, kemudian dilihat juga pada naselnya, apa namanya, tajamnya tadi, apa namanya, runcingnya itu ya, matanya, mata panahnya. Wala yujadu fihi syai'un, tidak didapatkan padanya sesuatu pun. Sumayundaru fi risofihi, kemudian dilihat kepada risofnya, tali untuk membalut matanya tadi ya, mata anak panah. Wala yujadu fihi syai'un, maka tidak didapat padanya sesuatu pun. Sumayundaru, kemudian dilihat lagi fi nadiyihi, pada nadiyihi, nadi maksudnya apa namanya, kayunya itu, jadi anak panah sendiri yang panjang itu ya. Wala yujadu fi syai'un, maka tidak didapat padanya sesuatu pun. Qad sabaqal farsa wad dama, padahal sudah sungguh telah melewati kotoran dan darah. Farsa ini teletong, jadi artinya sudah nembus teletong, nembus darah, bles itu, tapi bekasnya tidak ada. Tidak ada bekas teletong, tidak ada bekas darah, padahal sudah nembus. Misalnya tadi sudah mengaku Islam tapi amalannya sing cocok Islam tidak ada. Astagfirullah. Ayatuhum, tanda mereka, rajulun, ada seorang laki-laki, ihdayadaihi, salah satu dari dua tangannya, auqala sebagian sadyaihi, dua teteknya, itu mislu sadil mar'ah, seperti teteknya perempuan. Auqala mislu bat'atin, mislu bat'ah, jadi apa, bat'ah ini kan potongan wajah, maksudnya itu sepotong ya, bat'atun ini. Tadar daru, bergerak-gerak, ini gerak-gerak gini. Kalau orang laki-laki, maaf, apa namanya, buah dadanya gede sampai gerak-gerak gini kan kayak perempuan ya. Itu pada laki-laki ini maksudnya, bukan perempuan ya. Yahrujuna, mereka akan keluar, ala khini furqatin minanas,
Terus ketika perpecahan di antara manusia, antara muslimin ini ada perpecahan, mereka keluar. Itu. Qala Abu Sa'id berkata, asyhadu, aku menyaksikan. Sami itu artinya aku bersaksi, boleh ya. Sami itu aku mendengar minan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna aliyan qatalahum, bahwa Ali itu membunuh mereka, wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya, bersama Ali. Jia didatangkan birrajul, dengan seseorang, ala na'til ladzi na'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, seperti sifat atas sifat yang mensifatkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Abu Sa'id mengatakan, saya bersaksi, saya mendengar sabda Rasul seperti itu, dan saya bersaksi juga bahwa Ali membunuh mereka, saya bersama Ali. Didatangkan orang yang disifatkan seperti sifat yang oleh Rasulullah, yang tadi apa namanya, salah satu tangannya, dua tangannya itu kayak, kalau tangan kan di sini, maksudnya sini apa namanya, lengan atasnya ini loh, itu kayak tetek perempuan, mentok-mentok, gitu, tangannya sini, ya. Gitu. Di sebagian ayat katanya itu kan, di sini terus tangan sini budul, di sini budi, terus maaf kayak teteknya perempuan kan gitu ya. Jadi tangan gini gede, tangan gini, terus ujungnya kecil gini. Hampir kayak, maaf kayak ini teteknya perempuan, ya. Itu ada katanya gitu. Jadi persis seperti yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalat fihi, maka turunlah fihi, berkenaan dengannya, atau fihim gitu ya. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat, dan di antara mereka ada orang yang mencela engkau wahai Rasulullah dalam sedekah. Tadi jadi Rasulullah waktu ngedum-ngedum ya, bagi-bagi sedekah, ada tang ikdil ya Rasulullah, menurut ya. Ini ya berkenaan dengan itu. Ada orang-orang yang itu mencela kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembagian sedekah. Ya, padahal Rasulullah itu orang yang paling baik, paling top. Nah, itulah rupanya ya. Kalau tadi dikatakan dilarikan kepada Haruriyah tadi, ini orang-orang munculnya dari sana itu. Keluarnya waktu perpecahan umat Islam ini, perang itu, muncullah orang-orang seperti itu. Maka lantas di belakangan dianggap yang dimaksud ya orang-orang Khawarij itulah ya, orang-orang yang keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya itu tadi. Wallahu a'lam ya. Itu. Mak kita sebenarnya bahasa banyak ambil pelajaran ya. Pelajaran ya bagaimana ya kalau menjalani Islam yang tenanan, sungguh-sungguh. Baca Al-Qur'an ya dibaca, dipahami isinya, jangan hanya baca di seni-seni saja ya. Gue tunggu apa ngomong kayak apa sih, musabaqah tilawatil Quran ya, ya. Musabaqah orang ya itu. Wallahu alam ya, kalau sekedar bacaan saja, mau belajar bisa saja, belajar yang baik-baik saja, tidak apa, belajar membaca bagus ya. Tapi kalau sudah untuk hal-hal yang tidak diperlukan ya sebenarnya tidak perlu ya. Sebab yang lebih penting adalah bacaannya benar, kemudian diamalkan gitu loh ya. Yang pokok lebih itu diamalkan itu. Saya tambahkan, jadi yang namanya apa, adil dengan tidak sama itu dengan sama itu tidak identik ya. Adil mungkin tidak sama, sama mungkin tidak adil. Bisa diikuti. Adil itu apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sama ya podo. Misalnya orang tua memberi anak sama kayak 1000, atau 10.000.
Apa itu adil? Belum tentu. Nggih. Gitu. Sing turu kayak 10.000, turu kayak 10.000. Kakean. Saya gini. Anak kecil baru MI, nggih. Kelas 1 kayak 10.000. Terus yang SMA kayak 10.000. Adil enggak? Menurut sampean? Ya ndak adil. MI kayak 10.000 ya kakean. Kok dihapusi wong malah. Kayak kelas 1. Nggih. Gitu. Apalagi kayak duit 1 merah 100.000. Ya nek SMA tak 100.000 mungkin ya mau-mau saja. Ya. Rakitan bungkut tinggo apa kono ya. Kalau untuk saya yang sesuai gitu loh ya. Itu contoh saja, contoh kecil ya. Lah Rasulullah kadang bagi-bagi ya gitu, bagi-bagi apalagi kalau bagi-bagi ini harta apa itu ya. Ada malah sebagian orang dikasih 100 unta. Oke banget. Satu orang kayak 100 unta. Yang lainnya wah makanya gimana gini. Ya, Rasulullah kan menjelaskan kembali ini yang sering saya sampaikan soal pokok-pokok ini ngajaran Islam ini ya. Orang kan intinya itu biar selamat dari siksa neraka ya. Termasuk Rasul membagi, ada yang dikasih banyak, kasih kayak bahkan tidak dikasih. Sampai ada orang yang sebenarnya orang beriman baik, ya Rasulullah ngapain mau tidak dikasih, ini kok tidak dikasih? Orangnya imannya bagus, ini orang bagus, orang beriman kok tidak dikasih? Jawabnya apa? Bukankah muslim saja? Awal musliman tidak. Sik kurang dulu. Oh sih kon kasih banyak ini tidak dikasih pada ini. Wah cara kan teman baik, orang baik-baik tidak dikasih, sing dikasih banyak. Sudah berulang-ulang baru menjelaskan begini loh ya, tak nasihat tak kandani. Saya memberi itu karena khawatir gue nek tak kei balik kafir. Islamnya sih Islaman cara bahasa kita yang gampangnya ya. Islamnya masih apa? Masih lemah, betul dilembutkan hatinya. Ini yang tidak saya kasih lebih saya cintai. Kenapa? Ini gampangnya sudah tidak diragukan imannya. Orang pengen dikai duit, itu masih kalau sing dilihat duitnya karena belum paham, ilmunya belum sampai sini. Kalau ilmunya sudah masuk sini, yang dicari bukan duit, ya. Justru dia berusaha bagaimana saya bisa beramal yang baik. Sing sedekah malah ngono, gitu. Bukan pengen dikasih, enggak. Kalau masih pengen itu artinya imannya masih lemah. Itulah keadilan, ya. Biar malah sana bagaimana? Iki orang mudeng kasih sel. Ini limanya lemah kasih duit, oh seneng, oh sudah. Nanti kalau sudah ngaji paham, tidak betul lagi dia pengen sedekah. Nah gitu. Ini yang sudah paham, tidak kasih tidak apa-apa, dia sudah paham. Gitu loh ya, gambarannya gitu. Ya. Makanya ini soal pembagian Rasulullah kadang-kadang kelihatan apa? Jumlahnya banyak, kan kasih banyak ini malah tidak kasih. Sehingga ada yang ikdil ya Rasulullah, Masya Allah. Makanya kepada Rasulullah itu tidak boleh ada apa? Ada rasa Rasulullah kok salah ini, jangan, tidak boleh ada. Pokoknya keputusan Rasul yang terbaik sudah. Apapun yang keluar dari Rasulullah itu datang dari Allah, itu yang paling baik, yang paling adil. Gitu. Kalau kita belum tahu, tanya saja, kenapa kok begini, gitu loh. Jangan menyalahkan, jangan mengkritik, tetapi apa? Cari tahu saja. Gitu. Oh ini kenapa, gitu loh ya. Mestinya begitu sikap orang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 6934. Qala hadatsana Musa ibnu Ismail. Qala hadatsana Abdul Wahid, qala hadatsana Syaibani. Qala hadatsana Yusair ibnu Amr. Qala qultu li Sahal bin Hunayf. Aku berkata kepada Sahal bin Hunayf, hal sami'tan Nabi, apakah kamu mendengar Nabi SAW yaqulu fil khawarij syai'an, bersabda tentang khawarij sesuatu, artinya mendengar sesuatu berkenaan dengan khawarij. Qala berkata Sahal bin Hunayf, sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau bersabda, wa ahwa biyadi,
qibalal Iraq, dan beliau mengulurkan tangannya ke arah Irak. Yahruju minhu, akan keluar darinya, dari Irak berarti ya. Qaumun, satu kaum yang yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati taroki bersama napa dengan kerongkongan apa tenggorok gitu ya, taraqiyahum itu. Kalau taroki tarkuah itu sebenarnya kalau tarkuah itu yang dimaksud di tulang apa, tulang selangka, tapi maksudnya sama dengan tadi. Kalau tadi kan dikatakan halak ya, buat tenggorokan apa kerongkongan, di sini sebenarnya tarkuah ini, taroki jamak dari tarkuah. Tarkuah itu tulang sini, tulang sing dhuwur iki, tulang selangka. Jadi maksudnya sama dengan tadi, artinya baca Quran tidak sampai ke dalam hati. Ya merukuna minal Islam, mereka keluar dari Islam, murqasami minar ramyah, seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Isinya sama. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumus saah, bab nang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terjadi kiamat hatta yaktatila bi'atani, sehingga berperang dua kelompok, dua golongan, dakwahtuhuma wahidatun, dakwaan keduanya, seruan keduanya satu, podo islami, podo ngajak apa mlebu jannah gitu loh ya, sama-sama dakwaannya, pengakuannya sama, tapi perang ya kami orang Islam sama orang Islam, perang sendiri, masing-masing merasa benar. Itu akan terjadi. Kalau sudah dikatakan terjadi, ya mesti terjadi. Boleh percaya, boleh tidak percaya, mau heran ya boleh, tidak ya tidak apa-apa. Kepadanya memang mengherankan, masa orang Islam sama orang Islam kayak gitu ya, kan tidak masuk akal ya. Tapi ya terjadi sudah, karena berbeda pendapat gitu. Arti gathok ke ora gathok. Hadis 6935 kalau hadasana Ali bin hadasana Sufyan hadasana Abu Zinad qala anil A'raj qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus saah, tidak terjadi kiamat hatta taktatila fi'atani, sehingga berperanglah dua kelompok, dakwahuma wahidatun, dakwaan keduanya, pengakuan keduanya itu satu. Bab maca bil muta'awilin, bab yang datang tentang orang yang takwil ya, orang-orang yang mentakwilkan. Takwil ini kan pengertian ya, itu mungkin memahami yang berbeda. Hadis 6936 kalau Abu Abdillah wa qala Lais hadasani Yunus qala an Ibnu Syihab qala akhbarani Urwah Ibnu Zubair qala anna Miswar ibn Mahrahmah wa Abdurrahman ibn Adi ibn Abdil Qori ahbarahu annahuma, banyak keduanya yakni Miswar dan Abdurrahman, sami'a mendengar Umar bin Al-Khattab yaqul, Umar bin Khattab berkata, sami itu Hisam ibn Hakim, aku pernah mendengar Hisam bin Hakim yaqra'u surat Al-Furqan, membaca surat Al-Furqan bi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastama'tu li qiraatihi, maka aku mendengarkan bacaannya, untuk bacaannya itu.
Fa idza huwa yaqra'uha, maka ternyata dia membacanya ala hurufin katsiratin, atas huruf-huruf yang banyak. Maksudnya bacaan-bacaan yang banyak. Lam yukri'niha, tidak pernah membacakan kepadaku akan huruf-huruf tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika seperti itu. Maksudnya bacaannya beda dengan bacaan yang pernah dipelajari atau didengar oleh Umar bin Khattab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqitu usawiruhu, maka hampir-hampir aku akan apa usawiru kalau kami ya menyergapnya gitu, apa mau ya bangnya itu ya, mau disergap saja, mau ditangkap gitu, pegang kepalanya ya, bagian kan gitu ya. Di sholat, dalam waktu sholat itu juga hampir tapi belum ya. Wantadartuhu, maka aku menunggunya hatta salama, sampai salam. Jadi rupanya Hisam ini ngimami sholat. Wantadartuhu ya hatta salama sudah. Cuma labatuhu biridai, aku membelitnya dengan ridaknya. Ridak itu yang tinggi apa? Selendangnya. Au biridai, dengan selendangku, milik dia pemilik saya, lupa rupanya ya. Fakultu, maka aku berkata, man aqra'aka hadhihi surah, siapa yang membacakan padamu surat ini? Kok wacane ora bener gitu ya. Qala aqra'aniha, bisa mengatakan membacakan kepadaku akan surat itu, ayat itu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dari Rasulullah. Fakultu lahu, aku berkata kepadanya, kadzabta, oh salah kamu. Kadzaba itu menurut bahasa Hijaz itu artinya, salah satu artinya itu apa? Salah, bukan bohong, iya. Dianggap keliru, itu bisa. Wa Allah, demi Allah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW itu aqra'ani, membacakan kepadaku hadis surat ini, alati sami'tuka, yang aku mendengarmu, taqra'uha, kamu membacanya. Aku mendengar surat ini yang kamu baca tadi, tapi tidak seperti itu, gampangnya gitu loh ya. Pantolaktu, maka aku pun berangkat ya. Aku tuh menuntun dia, dibelit, gueret sini, ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni sami'tu hadza yaqra'u bi suratil Furqan, sehingga aku mendengar ini, orang ini maksudnya Hisam bin Hakim, membaca satu surat, membaca surat Al-Furqan ala hurufin, atas huruf-huruf, maksudnya atas bacaan ya. Lam tukri'niha, engkau belum pernah membacakan kepadaku akan ayat apa itu tadi, bacaan tadi. Wa anta aqra'tani, padahal engkau sudah membacakan kepadaku surat Al-Furqan, surat Al-Furqan. Engkau sudah ngajari aku surat Al-Furqan, ini wacane beda niki ya. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsilhu ya Umar, lepaskan dia Umar, sulno sik. Oh, karena dibelit ini kerencung bawa gitu. Memang dikenal ya Umar orangnya keras banyak gitu ya, wallahu alam. Arsilhu ya Umar, lepaskanlah dia hi Umar. Iqra ya Hisam, bacaan Hisam, Hisam bacaan wis wacaan saiki. Gitu. Fa qara'a alaihil qiraah, maka dia membaca atas beliau al-qiraah dengan bacaan alati sami itu yang aku mendengarnya tadi. Ya qra'u, dia membacanya. Jadi membaca seperti yang waktu ngimami tadi, bukan bacaan lain gitu loh ya. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, hakadza unzilat, seperti inilah diturunkan ayat itu. Semua qala, kemudian bersabda Rasulullah SAW, Iqra ya Umar, bacalah wahai Umar. Faqara'tu, maka aku pun membaca.
bacaan beda dengan bacaannya Hisam. Faqala, maka bersabda Nabi, hakadza unzilat, seperti ini juga diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan tidak cuma sekali, beberapa kali turun bacaannya begini, turun bacaannya begini gitu loh. Maqala, kemudian bersabda Nabi, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini unzila ala sab'ati ahruf, diturunkan atas 7 huruf, 7 macam bacaan. Faqra'u, maka kalian bacalah ma tayassara minhu, apa yang mudah darinya, sing gampang suacanen. Nah, jadi ini pernah ya, di masa Rasulullah pun sudah mulai terjadi. Ada orang baca Al-Quran bacaannya berbeda-beda. Antara di sini dalam hal ini Hisam bin Hakim dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baca surat Al-Furqan sama, bacaannya berbeda. Nah, waktu dilaporkan ternyata gitu. Dan ini yang perlu ya, kata-kata sab'ati ahruf ini ternyata banyak tafsiran. Ya, banyak apa? Tafsiran, antara di sini 7 bacaan, bagian gitu, bacaannya beda-beda. Nah, cuma yang lebih hebat itu ya, di antara sekian banyak bacaan itu semuanya benar ya, yang mutawatir misalnya ya, itu semuanya benar, ada nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kalau mutawatir boleh dibaca waktu sholat ya. Dan yang hebat itu tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Beda dengan yang ini, kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Injil yang sekarang terjadi ini, ya banyak macamnya dan satu sama lain bertentangan, bagian gitu ya, bertentangan. Ini sama-sama Injil, sama-sama Taurat ya, istilah mereka katanya perjanjian lama, perjanjian baru, tapi beda-beda gitu. Cetakan ini punya gitu, ini punya gitu, beda-beda, dan isinya bertolak belakang, kadang-kadang bertentangan. Konon mereka yang ahli, saya tidak ahli ya, dan tidak pengen belajar. Kenapa? Cukup dengan Al-Quran saja sudah gitu. Banyak dari kalangan ini kiai-kiai yang sengaja mempelajari kitab Taurat dan Injil ya, kitab Injil untuk katanya untuk mengislamkan mereka, itu ada juga, sehingga mereka punya koleksi kitab Injil ya. Sehingga kalau ada bacaan yang berbeda ya, kita jangan mudah menyalahkan ya. Kecuali bacaannya sebenarnya sama. Seperti yang kita baca ini bacaan Hafiz misalnya, podo tapi ternyata salah lah, ya memang salah kalau gitu ya. Tapi kalau memang bacaannya berbeda ya sudah berbeda, biasa saja. Dan ada sebagian yang memang mempelajari qiraah sampai 7 bacaan ini menguasai semua, Masya Allah. Kalau seperti itu yang qari terkenal Al-Husari itu ya, bacaannya apa? Ada bacaan Hafiz, ada bacaan Waros, ada sudah direkam 30 juz. Kalau baca ini lamanya hampir 2 kali. Bacaan Waros itu 2 kali bacaan Hafiz. Bacaannya kan memang pelan-pelan gitu ya. Nah, itu panjang, banyak panjangnya ya, sehingga lama ya. Nah itu, sehingga saya ulangi, kalau ada bacaan yang berbeda ya, itu jangan menyalahkan dulu. Itu hadis 6937. Qala hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Waqi' ta'ala hadatsana Yahya qala hadatsana Waqi' qala A'mas qala Ibrahim qala Qamata qala Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat, tatkala turun ayat ayat ini ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedzaliman.
syaqqa dzalika ala ashabin nabi, beratlah itu atas sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, wa ayuna, dan siapa di antara kita lam yadlim nafsahu, yang tidak pernah mendolimi dirinya. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kama tadunun, tidak atau bukan sebagaimana yang kalian sangka. Innama huwa, sesungguhnya tiada lain dia, kama qala Luqman, sebagaimana perkataan Luqman libnihi, kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, kamu jangan mensekutukan kepada Allah ya. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang besar. Ini kemarin sudah ya, jadi ini kemarin sudah saya terangkan kalau para sahabat itu membaca ayat itu Masya Allah memahami benar ya gitu, memahami ya gitu, memahami tentang isinya ya, sehingga kalau mereka tidak paham ya akan tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di surat Al-An'am ayat 82 gitu. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, itu kan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedzaliman, mereka lah bagi mereka ada keamanan, aman, dan mereka orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya orang baik-baik itu yang begini. Makanya sahabat merasa berat, wah gitu siapa yang tidak dolim? Kalau gitu berarti tidak aman, tidak aman berarti tidak dapat petunjuk kita ini, susah gini. Gitu. Itulah para sahabat gitu. Jadi memang meyakini benar kebenaran Al-Quran, makanya kalau belum tanya. Makanya Rasul jawabnya apa? Tidak seperti yang kalian sangka. Ini diterangin, karena kalau dijelaskan di perkataan Luqman Al-Hakim itu, inna syirka la dzulmun adzim, dijelaskan ke sana. Sehingga tidak ada yang sulit untuk dipahami. Memang Quran memang dimudahkan oleh Allah ya. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mimuddakir, kan gitu. Kami sudah memudahkan Al-Quran ini untuk peringatan. Ada yang mau ambil peringatan, silakan saja. Jadi kalau bilang Al-Quran sulit katanya ora bener. Oh, dimudahkan oleh Allah kok sulit. Yang mudah gitu. Kayak kita ya jangan ada yang istilahnya putus asa atau pesimis ya. Memahami Quran itu mudah, insya Allah. Asal sungguh-sungguh akan diberi oleh Allah Ta'ala. Baik, ada yang perlu ditanyakan dari hadis-hadis yang kita baca? Tidak ada. Baik, kalau saya kira sekian saja, istirahat dulu beberapa waktu seperti biasa nih. Insya Allah nanti kita lanjutkan, ganti materi. Jadwalnya kayaknya habis ini Abu Dawud. Nggih. Iya. Apa tidak dikasih jadwal? Saya lihat jadwal yang diberikan ke saya itu kan habis ini Abu Dawud.